Kembali bersama kami dalam Lashtalk, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pemerintah akan mendorong agar pembayaran antar moda transportasi dapat langsung terintegrasi. Hal itu dilakukan untuk mempermudah warga saat naik transportasi umum. Kita memasuki era di mana pergantian antar moda menjadi sesuatu yang normal, tapi juga ini merupakan satu tantangan tersendiri. Karena itu bagi kita di Jakarta yang terbiasa menggunakan kendaraan umum, salah satu tantangan utamanya adalah ketika pergantian antar moda itu tidak diiringi dengan kemudahan dari aspek tiket, dari aspek rute. Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai memasuki babak baru itu. Pengintegrasian kita lakukan secara lengkap. Beberapa waktu yang lalu kita memasuki fase di mana antar kendaraan tersambungkan. Kita sama-sama resmikan di stasiun Tanah Abang waktu itu. Sekarang antar modanya tersambungkan. Lalu pada sore hari ini tiketingnya menjadi satu. Dengan begitu kita bisa nantinya menyaksikan warga cukup dengan memiliki satu device, apakah itu nantinya kartu, apakah nantinya cellphone, apapun, tapi instrumen tunggal yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di Jakarta. Ya, itu tadi adalah yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta. Kita kembali bersama dengan Pak Joko, pengamat transportasi. Pak Joko, tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa ini memang menjadi tahap baru, fase baru setelah tadi yang Anda katakan kita sudah ada integrasi terkait dengan transportasi. Sekarang saatnya terkait dengan biaya atau entah nanti mulai pakai tiket ataupun cellphone. Tapi kemudian tadi saya balik lagi di mana tadi Anda katakan perlu ada memang pengawasan yang tepat. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat itu sudah berjalan, tetapi juga pengawasan bagaimana data-data yang harus dimiliki oleh pemerintah sendiri, khususnya pemerintah DKI Jakarta, dan juga mungkin juga dengan bekerja sama dengan Kemenhub terkait dengan moda transportasi apa saja yang memang banyak digunakan, lalu kemudian apa saja yang memang dibutuhkan, seperti itu. Data-data ini menurut Anda atau mungkin mapping ini sungguh dibutuhkan pada saat proses ini belum dijalankan atau tidak sih sebenarnya Pak Joko? Seberapa besar kebutuhan perjalanan yang akan nanti disediakan, gitu kan? Nah, di sisi lain juga ini sebenarnya ya memudahkan juga bagi pengguna angkutan umum dan bisa mengetahui juga nanti seberapa besar subsidi akan diberikan. Sebagai contoh, yang pengalaman saya memang ini di negara-negara yang sudah menggunakan satu kartu buat semuanya moda itu justru lebih murah, bisa ya tidak sampai 10% dari pendapatan bulanan yang digunakan untuk mobilisasi, asalkan dia mau menggunakan angkutan umum, entah itu katakanlah kalau Jabodetabek kan nanti ada Jaklingko di Jakarta, ada Transjakarta Bisnya, ada LRT, ada MRT dan KRL. Namun ini kalau Bodetabek masih perlu lagi kerja keras lah Pemdanya ya, Bodetabek ini mewujudkan angkutan umum di daerah masing-masing. Kita ketahui hanya Jakarta saja yang katakanlah memadai, namun kalau kita ke daerah Bogor, Tangerang, Bekasi itu mencari angkutan-angkutan untuk mencapai kawasan-kawasan perhubungan masing-masing itu masih agak kesulitan.
Ini juga harus disupport daerah-daerah seperti itu agar nanti memudahkan juga bagi penggunanya sehingga akan tahu mobilisasi berapa besarnya orang setiap hari itu akan diketahui pada jam berapa, pada hari apa, itu bisa diketahui. Oke, baik. Nah ini berarti harus ada, tadi cukup menarik, harus kerja keras nih Jabodetabek. Nah ini rencananya akan berlangsung pada pertengahan tahun 2021. Menurut Anda, mungkinkah ini akan berlangsung atau terlaksana di pertengahan tahun 2021, Pak Joko? Ya kalau mungkin schedule-nya mudah-mudahan bisa aja ya. Schedule-nya itu kan memungkinkan untuk itu karena memang memadukan itu juga tidak mudah. Artinya kalau secara regulasi sudah dibuatkan, sudah ada punya payung hukumnya. Nah sekarang bagaimana membuat itu dari sisi teknisnya aja. Ya ini yang mungkin butuh waktu di situ. Ya kita ketahui bahwa ini kan nanti hitungannya anggarannya kan ada subsidinya oleh pemerintah daerah, ada juga oleh pemerintah pusat. Sehingga harus melihat juga sisi akuntabilitasnya. Beda halnya, saya ambil contoh di Perancis. Di Perancis itu mereka mungkin dia hanya pemerintah aja. Jadi dari biaya operasional tarif yang sebenarnya itu, masyarakat itu hanya menggunakan membayar 20%. 80% itu terbagi dua, ada yang disubsidi mendapat subsidi dari pemerintah, ada yang mendapat subsidi dari swasta. Jadi swasta pun nanti bisa memberikan subsidi itu. Jadi tidak hanya nanti semuanya dari pemerintah. Bisa juga nanti, karena kalau pemerintah semuanya cukup berat juga, karena pemerintah pusat kan tidak hanya Jakarta. Sekarang itu juga diluncurkan juga program angkutan umum di daerah. Nah sehingga peran swasta juga diharapkan bisa ikut di sini. Gitu. Kita juga tahu ternyata pemerintah juga telah melakukan atau saat ini sedang melakukan integrasi antar moda transportasi yang Anda katakan tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Baik, terakhir Pak Joko, jadi masukan dari Anda tentunya terkait dengan bagaimana nantinya transportasi di DKI ini terintegrasi, apa yang memang harus dicermati, mungkinkah harus ada strategi agar fase ini atau tahap ini berjalan sesuai dengan kita harapkan sesuai dengan jadwalnya, yaitu di pertengahan tahun depan kita sudah merasakan satu kartu ini untuk semua moda transportasi. Ya, saran saya tentunya kalau ini sudah ada kesepakatan dan sudah berjanji pada masyarakat, mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu. Nah, oleh sebab itu harus ada kecermatan juga, jangan lupa nanti sistem pengawasannya harus dilakukan. Ya karena ini menyangkut nanti akuntabilitas, berapa besar uang itu akan masuk, juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Karena mesti ini katakanlah kalau dana pemerintah ya BPKP juga ikut mengawasi. Jangan sampai nanti mungkin dulu pernah terjadi katakanlah PT KCI harus mengembalikan besaran subsidinya kalau nggak salah karena salah perhitungan sampai 400 miliar, itu jangan sampai terulang. Kasihan operatornya nanti. Ya hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian oleh pihak regulator nanti kalau menyatukan pendapat ya dalam hal pembagian masing-masing dari operator yang sudah ada itu. Karena kita bedanya di negara kita ada anggaran dari pusat dan dari daerah. Ini yang mungkin agak cukup pelik lah. Mudah-mudahan tapi dengan sistem yang ada tidak menjadikan kendala, tapi justru ini jadi tantangan buat mewujudkan pembayaran dengan satu tiket. Oke, berarti untuk menyukseskan integrasi transportasi ini baik pemerintah pusat, daerah dan juga tadi terkait dengan tim-timnya yang lainnya harus harmonisasi ya Pak ya agar ini berhasil. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.